Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya sih memang ada kecurigaan dari saya ya. Jadi ketika Ihsan itu usia 9 bulan, saya merasa ada perbedaan perkembangan pertumbuhan dia, tumbuh kembangnya dibandingkan dengan kebetulan waktu itu tetangga di depan rumah usianya hanya berselang 3 minggu dari Ihsan. Itu perkembangannya agak berbeda gitu. Saya ikuti terus sampai akhirnya ketika Ihsan 2 tahun belum ada bicara sama sekali. Jadi dia kalau minta sesuatu hanya tarik tangan saya, pakai body language gitu, dia nggak bicara. Nah dari situ saya mulai curiga, akhirnya di umur 2 tahun setengah kita bawa ke rumah autis untuk diperiksa lebih lanjut begitu. Nah setelah itu ada penegakan diagnosa ya, Ihsan itu ternyata autis ya. Saat itu perasaannya pasti ya luar biasa, kaget, sedih, kecewa. Autisme merupakan gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Di Indonesia, sekitar 2,4 juta anak mengalami spektrum autisme. Namun, pemenuhan hak pendidikan bagi mereka masih menjadi tantangan besar. Banyak sekolah inklusi belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan, baik dalam segi pengajaran maupun fasilitas. Muto Haroh, Kepala Sekolah SD Sibgah Akhlak Quran Bekasi, Jawa Barat percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tak terkecuali anak dengan autisme. Menerima anak IBK karena memang itu bagian dari salah satu visi misi kami ya, di mana di misi kami menyelenggarakan program pendidikan inklusi untuk siswa, untuk seluruh masyarakat seperti itu. Sehingga dari misi itu maka lahir program, salah satunya kami menerima anak IBK ya, dan anak IBK ini pun juga beragam. Umumnya memang autis seperti itu. Selain inklusi untuk anak-anak IBK juga tentunya inklusi ini kan bagaimana kita bisa menghadirkan kenyamanan baik anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun yang bukan gitu ya. Sehingga ya misi kami untuk menghadirkan sekolah yang inklusif itu untuk semua. Kami menerima anak autis yang masuk ke sini itu sudah kami lakukan asesmen terlebih dahulu. Tentunya karena memang kemampuan kami baru sebatas itu ya, sehingga tidak semua anak autis yang bisa kami terima. Dalam artian ketika anak ini atau keluarganya sudah siap, maka kita bisa menerima anak tersebut. Anak tersebut bisa di sekolah ini. Misalnya pada saat PPDB, anak ini akan di-asesmen bagaimana kesiapan dia untuk bisa belajar di kelas gitu ya. Kalau ternyata kondisinya dia belum siap, masih sering tantrum, terus yang parah seperti itu ya, kami akan rekomendasikan untuk mengikuti terapi terlebih dahulu. Atau mungkin kalau seandainya ada kesiapan, karena kan ini kan sekolah dasar, sekolah umum. Apabila belum siap dalam hal misalnya akademik, misalnya baca tulis atau yang lainnya ya, yang memang diharapkan itu sudah muncul di usia SD, kita akan arahkan untuk mungkin jenjang sebelumnya dulu gitu. Saat saya sama ayah, yang suka jemput Hanif siapa? Tidak dibedakan, sama saja. Artinya ya mereka bergabung bersama
murid yang lain ya, kegiatan kita bersama. Hanya saja tadi ya, kalau untuk yang anak autis yang didampingi dia ada pendampingan khusus sehingga instruksinya itu double gitu ya. Karena kalau hanya dari wali kelas interaksinya atau instruksinya terkadang tidak sampai gitu. Mereka kan butuh instruksi itu yang dua arah, fokus ke dia gitu. Misi kita yang inklusif itu kita teruskan, kita programkan kepada seluruh warga sekolah. Mereka bisa menerima anak-anak ini, baik guru, karyawan, kemudian murid yang lain, dan juga orang tua murid yang lain ya, baik apakah yang IBK-nya sendiri ataupun yang bukan gitu. Nur Azizah sudah 7 tahun menjadi guru pendamping di SD Sibgah Akhlak Quran. Tantangan yang dihadapi tak hanya soal kurikulum, tetapi juga cara berkomunikasi dengan anak autis. Dari metode pembelajarannya sih lebih diringkas lagi. Ya kalau metode pembelajaran kita kan itu masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi untuk anak IBK itu agak sulit untuk memahami, terlalu panjang. Semisal kayak pembelajaran yang disampaikan guru kelas, nah nanti saya ulang kembali ke anak IBK lebih diperingkas. Kalau untuk interaksi ke guru atau ke anak-anak, kadang ada yang welcome, ada yang nggak terlalu. Tentang membaca puisi ya, tentang ayah dan ibu, yaitu cinta ayah dan ibu. Siapa yang mau membacakan puisi di depan kelas? Teman-teman boleh siap ya, Hanif membacakan puisi tentang ayah dan bunda. Dari ini sih, dari pembelajaran, kalau misalnya anak IBK itu atau anak autis itu lebih cenderung bosan kalau misalnya masalah belajar. Kalau misalnya bosan, biasanya saya ngasih pijakan atau tidak dikasih waktu untuk keluar sebentar atau dikasih reward untuk bermain di luar. Karena setiap anak itu berbeda. Nandana Hanif Ardani, atau lebih akrab disapa Hanif, salah satu siswa autis di SD Sibgah Akhlak Quran. Meski baru berusia 8 tahun, Hanif menunjukkan tekad yang luar biasa dalam setiap proses belajar. Namaku Hanif, aku sekolahnya di Sakura. Aku kelas 1B, gurunya Butia dan Bu Azizah. Belajar Pancasila PAI. Nyaman. Siapa aja temannya? Siapa aja? Izan, Rasa, Abdan Sakura, Abdan Hanif, Aura, Sifah, Sarah, Zahra, Aira. Hanif sukanya main apa aja teman-teman? Main lokomotif. Main lokomotif. Main lokomotifnya di mana biasanya? Di sekolahan, Di mana? Di Di ruang RIB atau di lapangan? ruang RIB. Untuk tadi balik lagi karena setiap anak autis itu kan berbeda ciri khasnya. Kayak misalnya Hanif untuk ciri khasnya tuh lebih memerhatikan atau meniru. Jadi lebih sering meniru dan memperhatikan. Semisalnya kayak saya pakai baju atau kerudung, itu lebih ke ini sih, lebih merhatiin Bu Azizah kerudungnya jangan seperti itu gitu. Lebih merhatikan. Di Bekasi, Jawa Barat, terdapat rumah autis yang menjadi salah satu wadah bagi para anak autis untuk mengembangkan kemampuannya.
Pengelola Rumah Autis Bekasi, Yasmir, juga bertekad agar anak autis mendapatkan perhatian dan dukungan layak dari orang tua mereka. Yang menjadi motivasi saya adalah dengan setiap tahun semakin banyak bertambahnya anak penyandang autis dan orang tua penyandang autis yang tidak mampu, memotivasi kita untuk memberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan penanganan autis dengan biaya yang terjangkau. Perbedaannya mungkin dari segi kekeluargaan ya. Kalau di rumah autis, selain anak penyandang autis yang kita bantu, orang tuanya pun kita bantu baik secara kemampuan dalam mendidik dan menangani anak-anak di rumah. Kalau di Rumah Autis Bekasi, kita menggunakan berbagai macam metode, salah satunya ABA, APB beranalisis. Untuk anak-anak di rumah mungkin skill yang kita bekalin kepada mereka untuk skill misalnya keterampilan mencuci sepatu, bikin keset, yaitu untuk kebutuhan mereka nanti setelah mereka keluar dari rumah autis. Masak juga ada cooking. Oke, ditekan. Banyak sekali sebenarnya untuk tantangannya, terutama kalau untuk orang tua yang tidak mampu biaya, ya, karena penanganan autis tidak instan, butuh waktu yang sangat panjang. Sama dengan apa yang dihadapi oleh Rumah Autis, SD Sibgah Akhlak Quran juga menghadapi tantangan lain yang datang dari harapan orang tua anak autis itu sendiri. Tantangannya pertama dari sisi orang tua murid itu ya. Kalau dari sisi murid, yang pasti anak-anak itu akan mengikuti ya bagaimana program yang disiapkan sekolah atau orang tuanya. Kita perlu ada kerjasama ya tentunya dengan orang tua murid yang IBK ini. Sepertinya wajar sih ketika orang tua itu punya ekspektasi gitu ya, harapan gitu. Harapan anaknya sekolah di sini A dan B. Meskipun saat ini sudah semua sekolah itu pemerintah sudah mewajibkan tidak boleh menolak gitu ya, mencari. Sementara kan kami di sini menyediakan juga terbatas gitu. Karena kesiapan kami satu kelas maksimal dua IBK, ya kita tidak bisa menerima lebih dari itu kan, sehingga semua yang masuk tidak bisa semuanya kami terima. Akhirnya kan mereka harus mencari di tempat lainnya, itu yang agak kesulitan. Harapannya mungkin ya bisa sekolah-sekolah lain pun juga bisa ikut serta juga ya untuk membangun hal ini, tentunya juga dengan dukungan dari pemerintah untuk bisa menyiapkan sekolah-sekolah untuk bisa siap menerima anak-anak autis ini bersekolah di sekolah-sekolah yang lain gitu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Muhammad Ihsan Aldian atau lebih akrab disapa Ihsan sudah memulai pendidikan di rumah autis sejak usia 2,5 tahun. Ihsan memiliki segudang bakat dan impian besar yang ingin ia raih. Namaku Ihsan. Umurnya? 18 tahun. Ihsan sekolah di mana? Di rumah autis. Ihsan ngapain aja hari ini di sekolah? Nyanyi, mengaji, membuat keset, membuat jus, mencuci sepatu. Mana yang paling Ihsan suka? Nyanyi. Ihsan suka nyanyi? Nyanyi. Cita-cita Ihsan apa? Pergi ke haji. Mau pergi haji. Sebagai orang tua, Nur Cahayati menghadapi berbagai lika-liku dalam mengurus anak autis. Baginya,
pencapaian terbesar adalah melihat anaknya bisa beraktivitas secara mandiri. Alhamdulillah ya, semenjak 2 tahun setengah itu kita tahu Ihsan autis, kita terapi terus. Kemudian juga alhamdulillahnya di Ihsan usia sekitar 6-7 tahun dia sudah bisa sekolah di sekolah umum, di sekolah Sakura sampai dia lulus SD. Ya setelah itu kembali lagi ya dia sekolahnya di rumah autis. Itu saya lihat perkembangannya ya alhamdulillah sangat signifikan ya Kak, karena memang dulu Ihsan itu hiperaktif, kemudian yang tadi saya cerita di awal dia belum bisa bicara. Setelah terapi sekitar 3 bulan Ihsan baru bisa bicara. Itu buat saya suatu pencapaian yang luar biasa dari Ihsan. Jadi lumayan cepat gitu progresnya. Dan sampai akhirnya Ihsan bisa sekolah di sekolah umum pun juga sekolah inklusi ya pastinya. Itu suatu kebahagiaan tersendiri buat saya sebagai ibunya. Dan sampai sekarang alhamdulillah di usia Ihsan yang sudah 18 tahun dia sudah banyak sekali kemampuan yang memang untuk kemandirian dirinya itu sudah cukup baik begitu. Mungkin kalau sekarang saya sudah bisa agak sedikit tersenyum ya, tapi ketika baru saja mengetahui bahwa anak saya autis, penolakan itu di diri saya sendiri pasti ada. Kemudian dari abinya Ihsan juga seperti itu. Belum lagi dari pihak keluarga, terutama keluarga dari pihak abinya ya, dari ayahnya Ihsan itu segala macam penolakan dan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa begitu itu lumayan berat gitu buat saya. Kemudian seiring berkembangnya usia Ihsan kan dia juga butuh sosialisasi. Ternyata Ihsan kurang mampu gitu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu pun jadi tantangan tersendiri waktu itu untuk saya. Tapi ya pelan-pelan gitu ya, seiring berjalannya waktu, kita terapi, kita ajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, berteman dengan baik. Ya lama-lama Ihsan ya bertahap lah. Alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai tahap sekarang ini. Ya kalau dalam kegiatan sekolah itu memang ketika awal-awal dulu terapi kita memang di coaching banget ya dari pihak rumah autis bahwa terapi di sekolah, maksudnya terapi di rumah autis itu tidak sepenuhnya bisa berhasil kalau di rumah tidak diulang gitu. Jadi memang kunci utamanya harus pengulangan di rumah. 1 pekan terapi itu paling hanya 4 jam. Selebihnya kan bersama kita di rumah. Itu biasanya terapisnya beritahu ke saya, dikasih pelajaran ini apa saya terapkan di rumah. Itu sih bagian dari saya cara mendukung dia untuk jauh lebih baik lagi ya. Kalau untuk mengelola emosi memang ya sesuai keyakinan kami ya sebagai muslim itu, pertama kalau memang dia emosi kita suruh duduk gitu ya. Kemudian kita suruh tarik nafas lalu istighfar berulang-ulang. Begitu kalau memang Ihsan tidak bisa, masih susah sekali gitu ya, ya mau nggak mau kita peluk dia. Tapi kalau dipeluk pun dia masih nggak bisa, kita diemin dulu, kita amati dulu kira-kira memang itu yang pasti itu aman gitu ya, lingkungannya aman, ruangannya aman. Kalau memang Ihsan emosinya berlebihan, kita biarkan dulu dia keluarkan emosinya. Nanti kalau sudah dia menangis, dia sudah keluar emosinya, sudah marah, sudah agak tenang, lama-lama baru kita deketin dengan cara pendekatan seperti tadi. Suruh duduk tenang, kita kasih minum, lalu suruh istighfar. Terakhir biasanya saya peluk. Nah, sampai sekarang pun Ihsan itu gaya bicaranya memang masih agak seperti robot ya, dan dia ada bahasa-bahasa yang mungkin dia belum paham arti dari bahasa itu apa. Memang agak kesulitan untuk komunikasi yang agak panjang gitu. Tapi kalau untuk komunikasi singkat yang sifatnya memang real, itu dia bisa. Tapi kalau sudah yang agak-agak abstrak, sesuatu kalimat yang tidak nyata gitu, dia agak-agak bingung gitu.
Umi tetap semangat. Umi makin sayang sama Ihsan. Ihsan sayang Umi. Ya kita tidak tahu ya usia itu siapa duluan ya yang nanti akan berpulang. Tapi harapan saya ketika pada masanya nanti saya dipanggil, saya harap Ihsan sudah bisa mandiri dalam segala hal. Saya harap Ihsan sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Harapan terbesar saya seperti itu.